Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama, kelas Pratama dan Madya. Sekarang kita mau menyanyikan Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapkan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita akan menyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang kita akan memberi persembahan dengan menyanyikan Yesus di dalam rumahku. Dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy ho, happy, happy ho, happy, happy ho. When Jesus in the family, happy, happy ho. Sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Aba, Bapa, ini aku anakmu, akan hamba seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, karena sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, maka sesuai dengan rencanamu. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, mungkin ada di antara kita yang belum mengambil Alkitab. Yuk kita ambil dulu Alkitabnya. Sebentar. Ya, kalau kalian sudah mengambil Alkitab, kita mau mulai belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan ya di dalam doa. Yuk kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur bisa sekolah minggu bersama-sama. Kami bersyukur masih bisa belajar firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah ya Bapa hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang mau Engkau firmankan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, cerita sekolah minggu kita hari ini seperti film bersambung ya. Karena hari ini firman Tuhannya masih tetap bersambung dari kisah di minggu lalu. Ya, kita masih akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul. Hari ini kita mau buka bersama-sama di Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 30, yaitu judulnya Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Kita mau baca ya Alkitabnya bersama-sama. Kalian boleh ikut membaca supaya lebih inget ya, atau mendengarkan Kak Opin yang akan membacakan. Yuk kita baca bersama-sama perlahan-lahan supaya kita bisa menangkap ya bacaan hari ini apa sih ceritanya. Oke, Kak Opin akan mulai ya. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik pada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem.
Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Nah, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Ya, jadi di kisah ini diceritakan bahwa setelah kejadian Stefanus yang mati waktu itu, ada jemaat Tuhan yang tersebar ke kota-kota sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Ya, jadi mereka tersebar, tapi mereka tetap memberitakan Injil di tempat-tempat tersebut. Kebayang ya, gitu saat kita melihat pemimpin kita, gitu ya. Kalau dalam cerita ini adalah Stefanus mati, pasti jemaat saat itu juga merasakan kegentaran, merasakan takut, tapi mereka tetap taat untuk memberitakan Injil. Ini hal yang sangat luar biasa ya. Singkat cerita, pada akhirnya jemaat di Yerusalem mengutus Barnabas pergi ke Antiokhia. Nah, di sana Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah dan dia bersukacita. Barnabas diam di sana memberitakan Injil, memberikan juga nasihat-nasihat ya kepada jemaat di Antiokhia dan memberikan kekuatan kepada jemaat itu supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, ini nih ayat yang penting juga kita perhatikan. Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Perhatikan ya, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Barnabas, Rasul Tuhan, Rasul Allah, dan dia adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sehingga membuat sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ini salah satu hal yang penting adik-adik. Mungkin kita semua sering mendengar ya, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita menerima keselamatan, menerima pengampunan dosa, kita juga harus berbuat baik, tapi bukan untuk diselamatkan lagi, karena kita sudah dapat keselamatannya. Untuk apa kita berbuat baik? Nah, untuk ini nih, supaya orang-orang melihat perbuatan baik kita dan mereka mau memuliakan Tuhan dan juga mau percaya kepada Tuhan. Seperti mungkin kalian ingat ya, ayat hafalan yang sering kita dengar di Matius 5 ayat 16, kalian boleh buka. Nah, di situ intinya kita berbuat baik bukan untuk menyombongkan diri kita, bukan untuk supaya diselamatkan, tapi supaya orang-orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Nah, seperti ini, seperti teladan dari Barnabas ya. Adik-adik, kalau kita lanjutkan lagi ceritanya,
Setelah itu Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, mereka pergi lagi ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, dan mereka ada di sana sambil mengajar banyak orang. Nah, ini juga nih salah satu yang menarik ya, bahwa di Antiokhia ini murid-murid Tuhan Yesus untuk pertama kalinya disebut Kristen. Wah, ini salah satu peristiwa atau sejarah yang menarik buat kita ketahui ya. Di Antiokhia ini pertama kalinya murid-murid Tuhan disebut Kristen. Kemudian ada peristiwa lagi. Ada seseorang yang bernama Agabus mendapatkan kuasa Roh Kudus dan mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Dan kemudian murid-murid di sana memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkan kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Mereka melakukan hal itu, mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Menarik sekali ya cerita hari ini. Walaupun ada ketakutan yang disebarkan karena kematian Stefanus, tapi murid-murid Tuhan Yesus tidak berhenti. Mereka tetap memberitakan Injil. Mereka juga menjaga kehidupan mereka dengan baik, mau berbuat baik, mau memperbaiki mungkin karakter-karakter yang tidak benar, sehingga orang-orang lain melihat hidup mereka baik, hidup mereka dipenuhi Roh Kudus. Salah satunya adalah teladan dari Barnabas ya. Dengan begitu ada banyak orang yang bisa diselamatkan karena perbuatan yang baik, karena karakter yang baik yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Salah satu karakter baik atau perbuatan baik juga di cerita ini adalah saat kita mendengar ada bahaya kelaparan yang akan timbul, ya murid-murid Tuhan Yesus langsung berinisiatif untuk mengumpulkan sumbangan. Mungkin kalau kita adalah orang yang egois dan hanya memikirkan diri sendiri, tidak akan melakukan hal ini ya, tapi mereka mempunyai jiwa yang melayani seperti Tuhan Yesus. Saat mendengar, wah ada bahaya kelaparan, kita harus segera bertindak gitu, dan segera mengumpulkan sumbangan. Luar biasa ya. Satu hal lagi yang tadi kita sudah ketahui, bahwa di Antiokhia ini adalah pertama kalinya murid-murid Tuhan Yesus disebut Kristen. Wah, fakta yang menarik. Ada ayat hafalan yang bisa kita ingat dari Kisah Para Rasul 11 ayat ke-21. Wah, ini juga penting ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 21 bunyinya, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ini juga satu yang penting adik-adik, bahwa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kehendak Tuhan, nggak mungkin juga ya, akan sulit gitu seseorang untuk berubah dari tidak percaya menjadi percaya gitu. Tapi justru di sini adalah peran Tuhan, penyertaan Tuhan yang bisa membuat hati orang berbalik dari ingin melakukan dosa menjadi bertobat. Itu adalah karena penyertaan Tuhan, bukan karena kehebatan dari rasul-rasul. Oke, luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Mari kita tetap semangat meneladani Tuhan Yesus sendiri maupun murid-murid yang mengikuti Dia untuk tetap semangat memberitakan Injil, dan juga semangat untuk terus memperbaiki diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Oke adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama untuk menutup sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa karena Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau menyelamatkan kami dari hukuman, dan sehingga kami bisa menikmati sukacita yang daripadamu, kehidupan yang kekal. Bapa, kami juga ingin orang-orang di sekitar kami yang belum mendengar berita Injil bisa mendengar dan juga diselamatkan. Tolong kami Tuhan untuk boleh melakukan hal-hal yang baik, memperbaiki diri kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Ya, adik-adik jangan lupa juga ya untuk kalian yang sudah menghafalkan ayat hafalan bisa mengirimkan di grup sekolah minggu, mengirimkan videonya ya di grup sekolah minggu. Dan kalau kalian juga bisa mengirimkan foto-foto saat kalian sedang berkegiatan di rumah. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa terus setia sekolah minggu dan juga merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sekolah minggu. Jangan lupa menghafal ayat hafalannya dan kirim ke grup SM. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Halo adik-adik sekolah minggu, tak terasa kita sudah mendekati hari Natal. Wah, pasti senang ya karena kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung mengajak adik-adik semua untuk melakukan kegiatan Natal bersama keluarga. Walaupun kita masih tetap di rumah saja, sukacita Natal pasti kita rasakan karena kita melakukan kegiatan Natal bersama-sama dengan keluarga kita. Tema Natal sekolah minggu kita adalah Joyful Christmas in COVID Time. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Lalu kita akan melakukan apa ya? Yuk kita lihat kegiatan Natal bersama keluarga sekolah minggu Baptis Pertama Bandung. Pertama-tama, kita akan membuat hiasan Natal bersama keluarga. Adik-adik bisa melihat contoh hiasan Natal berikut ini. Kalian boleh membuat hiasan Natal kreasi sendiri juga loh. Tunjukkan sukacita kalian bersama keluarga pada saat membuat hiasan Natal. Jangan lupa didokumentasikan ya kegiatannya. Dan hiasan Natal yang sudah dibuat boleh dikirim ke guru kelas kalian beserta dokumentasi foto saat kalian sedang membuat hiasan Natal tersebut. Kegiatan berikutnya adalah menghias rumah kalian dengan hiasan Natal yang sudah kalian buat. Wow, bisa dipasang di pohon Natal, di atas meja, atau di bagian rumah yang sudah disepakati bersama semua anggota keluarga. Menarik ya? Kegiatan berikutnya adalah ini paling menarik. Kegiatan yang satu ini yang paling disukai oleh kita semua. Kegiatan berikutnya adalah menonton film Natal bersama keluarga. Wah, ini enaknya sambil makan popcorn ya. Kalian akan menonton satu film Natal yang telah dipilih oleh sekolah minggu. Nanti kalian akan diberitahu film yang akan kalian tonton itu apa ya. Dan setelah itu, kalian memberikan pendapat kalian tentang film tersebut. Untuk adik-adik kelas asuhan bisa diwakili oleh mama dan papa. Aduh, enaknya nih makan popcorn sambil nonton. Tambah seru kan suasana Natal kita? Masih ada lagi loh kegiatan selanjutnya. Adik-adik akan menyanyikan satu lagu Natal bersama keluarga yang sudah ditentukan oleh sekolah minggu. Nanti direkam ya dan dikirimkan hasil rekamannya kepada guru kelas kalian. Kalian bisa mengikuti -1 yang sudah diberikan atau bisa juga membuat musik aransemennya sendiri. Wah, senang sekali bisa menyanyikan lagu-lagu Natal bersama keluarga. Masih belum selesai nih. Kegiatan berikutnya adalah membuat kartu Natal bersama keluarga. Orang tua bisa membantu anak-anak untuk membuat kartu Natal yang keren loh. Jangan lupa kartu Natalnya dikirim secara virtual kepada teman-teman kalian di sekolah minggu dan bisa langsung dikirim lewat WhatsApp grup atau juga bisa diposting di Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya. Jadi kita saling menyapa teman-teman kita dan memberikan mereka ucapan selamat Natal. Wah, tambah semangat nih. Semakin dekat hari Natal, kita akan semakin bersuka cita. Kegiatan berikutnya adalah menyelesaikan puzzle bersama keluarga tentunya. Wah, ini kegiatan yang menantang semua keluarga untuk menyelesaikan puzzle yang diberikan oleh sekolah minggu sesuai dengan usia kalian tentunya. Ada puzzle 2 dimensi dan ada juga puzzle 3 dimensi. Jangan lupa didokumentasikan ya pada saat kalian menyelesaikan puzzle bersama keluarga.
Dan setelah puzzle-nya selesai, difoto dan dikirimkan kepada guru kelas kalian. Nah, itu semua adalah kegiatan Natal yang akan kita lakukan bersama keluarga selama 4 minggu, dimulai dari minggu depan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di semua Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di semua Yudea dan Samarinda dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Para Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya,
Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang dan memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin ke dalam hidup. Kisah Para Rasul 11 ayat 18.